Suatu pagi, Patotoe, raja para dewata yang tinggal di dunia atas, menerima kabar dari pengawalnya bahwa dunia tengah sedang kosong, hening, dan sepi. Mereka menyarankan agar seseorang harus diturunkan ke bumi supaya ada yang menyembah pada dewata dan menjaga ciptaannya di bumi. Lama mereka berembuk, lalu disepakatilah untuk menurunkan Batara Lattu, putra mahkota istana kerajaan langit, untuk diturunkan ke dunia tengah dan memimpin manusia. Dengan berat hati dan linangan air mata, diturunkanlah putra semata wayangnya itu. Dihantar petir, kilat, dan guntur, meniti tangga langit, menuruni 7 lapis langit. Di bumi, semuanya lengang dan hampa. Tak ada siapa-siapa, belum ada apa-apa. Lalu dihentakkan kedua kakinya, bergemuruhlah tanah, bergerak, berderak, membentuk pulau, gunung, dan lembah. Diayunkan kakinya ke kiri dan ke kanan, tersembur mata air, mengaliri sungai-sungai, memenuhi danau, mengisi lautan. Seperti menari, diayunkan kedua tangannya, rimbunlah hutan dan belantara. Dirapalkannya mantra-mantra kehidupan, muncullah binatang-binatang melata. Dunia tengah pun menjadi riuh rendah jadinya. Namun kemudian, sang pangeran tampak murung berhari-hari. Rupanya ia mendamba seseorang entah siapa. Seseorang yang ia harapkan untuk bersama-sama menikmati dan menjaga segala keramaian dan keriuhan ini. Tak lama setelahnya, laut bergemuruh, ombak bergulung-gulung dipenuhi buih. Impian sang pangeran dijawab dengan dinaikkannya Datu Valinge, putri jelita kesayangan dari dunia bawah. Sambil meniti gelombang, sang putri berjalan menuju pantai dengan kecantikan yang tak terbayangkan. Dilemparkannya sebuah senyuman pada pangeran. Dengan dada yang berdegup kencang, pangeran menyambut kehadiran sang putri dengan kegembiraan tiada tara. Setelah berterima kasih pada dewata, mereka kemudian saling bertatapan, berpegangan, lalu bersama-sama berjalan menuju kamar pengantin. Laksana memenangkan pertarungan sabung ayam dan pertempuran di medan perang. Dengan tubuh senyum kemenangan, dilingkarkanlah sarungnya ke tubuh kekasihnya itu. Bersua tubuh mereka dalam satu sarung, tenggelam dalam kemenangan cinta. Kehidupan mereka sebagai manusia pertama di bumi sungguh indah dan harmonis, nyaris tanpa celah. Hingga akhirnya ujian dari dewata pun datang. Sebagaimana yang telah digariskan bahwa cucu mereka kelak, keturunan yang mereka sayangi melebihi anak sendiri, adalah sepasang bayi kembar emas. Harus dipisahkan lantaran sang bayi akan saling jatuh cinta saat mereka dewasa nanti. Dan apabila itu terjadi, maka dunia tengah akan dipenuhi malapetaka. Namun, waktu terus berjalan, masa terus berlanjut, semua seperti seolah tak ada apa-apa. Hingga sang ibu dari bayi kembar bersiap untuk melahirkan. Suratan takdir kembali mengingatkan bahwa kedua bayi ini harus dipisah saat mereka lahir. Namun bukannya menuruti keinginan ibunda untuk segera lahir, kedua bayi kembar dalam perut ibunya ini menolak lahir. Dari dalam perut ibu mereka berseru, "Biarkan kami di sini bersama-sama.
Kami lebih baik tinggal di dalam perut ibunda ketimbang lahir ke dunia fana itu dan penuh dengan bahaya. Bersusah payah, segala cara telah diambil hingga jalan yang tidak terpikirkan pun ditempuh demi persalinan sang ibu. Maka lahirlah sepasang bayi kembar emas itu. Tanpa berlama-lama, sesuai takdir yang harus dilalui, kedua bayi terpaksa dipisah. Sang putri tinggal di dalam istana, pangeran muda tumbuh di luar istana. Bertahun-tahun berlangsung demikian. Hingga suatu ketika, Saweri Gading, sang pangeran muda beranjak dewasa, berhasil menemukan rahasia tersembunyi. Setelah melihat wajah saudarinya pun, ia jatuh cinta padanya. Seolah tak memikirkan akibat dari ucapannya, ia memberanikan diri berbicara langsung pada orang tuanya agar ia dinikahkan dengan adiknya. Langit seolah runtuh, bumi seolah hancur. Dengan segala kemarahan bercampur ketakutan, orang tua mereka tegas menolak. Apabila itu terjadi, maka dunia tengah akan menerima akibat yang tidak terbayangkan. Seolah tak percaya, Saweri Gading memaksa. Berbagai upaya dan cara dilakukan demi membujuk sang pangeran agar menurunkan niatnya atau mencari orang lain untuk dijadikan istri. Dengan susah payah, Wetenri Abeng, sang adik kembar yang bijaksana, memberi jalan bahwa ada seseorang yang telah disiapkan oleh Dewata untuk dijadikan istrinya. Kecantikannya itu dan perilakunya pun persis dengan adik yang ia cintai ini. Gadis ini adalah seorang putri kesayangan di negeri Cina. Untuk meyakinkan saudaranya, dengan kekuatan pinjaman dari Dewata, ia memperlihatkan wajah sang putri melalui ujung kukunya yang indah. Sang pangeran bergeming. Ia berkata, jika ia adalah putri dari tanah Cina, maka saya pun harus menempuh perjalanan jauh. Tapi bagaimana caranya? Jarak dan tempatnya tak mudah dilalui manusia biasa. Adiknya tersenyum lalu berkata, di sebuah bukit keramat di ujung lautan, hiduplah sebuah pohon raksasa, pohon agung yang tegak berdiri di pusat bumi. Pohon ini hanya bisa ditebang dengan kapak Dewata. Kau datanglah ke sana, minta bantuan Dewata untuk menebang pohon itu agar kamu bisa menjadikan kendaraan menuju tanah Cina. Dengan bara dan nyala di dada, maka berangkatlah sang pangeran bersama ratusan pengawal mengayuh perahu, membentang layar, membelah ombak, menuju tanah keramat ke tempat pohon nan agung itu. Oh!